Sebelum mulai videonya, review ini dibagi menjadi dua bagian. 1 menit pertama itu adalah overview dari seluruh yang ada di laptop ini. Dan kalau pengen lebih dalam lihat spesifikasi laptop ini, bisa kalian lanjutin 2 menit pertama hingga selesai. Thank you, selamat menonton. There are a few things that is essential in a business laptop. Security, performance, appearance, and portability. Asus ExpertBook was designed to keep your data secured from the inside out. High performance in concise form, unlimited storage for you who needs that extra space. Get ready for the lightest 14-inch business laptop. Asus ExpertBook B9 with Core i7 10th generation. Hello everyone, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini tuh kita lagi mau ngomongin sebuah laptop bisnis. Nah, kalau kita ngelihat laptop bisnis, berarti kita harus lihat dari kebutuhannya dulu. Seorang entrepreneur, seorang businessman, seorang creativepreneur itu butuhnya apa? Dan nanti kita akan hubungkan ke laptop ini. Apakah laptop ini memenuhi kebutuhan seorang businessman atau entrepreneur? Nah, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam sebuah laptop bisnis. Yang pertama adalah dari sisi security, itu nomor 1. Security baik yang ada di luarnya atau yang di dalamnya, yang di sistemnya. Yang kedua adalah dari performance-nya. Nggak mungkin lah kita mau ngejalanin laptop bisnis tapi performance-nya low gitu ya. Yang ketiga adalah appearance-nya. Ketika kita balik lagi mau ngomongin bisnis, kita mau pitching ke klien, kita mau ngajuin idea di depan klien, ya kita harus yakinkan klien dengan appearance yang ada. Yang selanjutnya adalah portability. Nah, di mana kita itu orangnya mobile, misal mau di airport, mau buka email, atau mau ngerjain multitask office, jadi bisa dikerjain di mana aja. Itu aspek portability-nya. Lalu yang selanjutnya adalah aspek battery life-nya. Jadi battery life tuh malah jadi aspek sendiri, karena memang nggak bisa digabung sama aspek lain. Kalau sama performance, biasanya laptop yang performanya tinggi, baterainya habisnya cepat. Tapi kita pisahin di sini supaya kita lihat laptop ini seberapa tahan baterainya, atau battery life-nya seberapa durable. Lalu yang terakhir adalah aspek ketahanannya. Jadi nanti kalau misalnya harganya kok agak berbeda dengan consumer laptop atau premium laptop pada umumnya, karena aspek yang ditawarkan dalam laptop bisnis itu begitu penting dan dibutuhkan untuk orang-orang yang pengen bener-bener secure datanya gitu. Bahkan nanti hal-hal terkecil pun diperhatikan dalam laptop ini yang membuat laptop ini unik banget. So, kita ngomongin portability dulu ya. Jadi, laptop ini merupakan laptop bisnis yang paling ringan. Ada alasannya kenapa laptop ini ringan banget. Nah, laptop ini menggunakan magnesium lithium alloy, yang dimana gram per sentimeter kubiknya ini lebih kecil. Nah, sedangkan laptop-laptop lainnya itu menggunakan magnesium aluminium alloy. Jadi laptop ini sendiri bobotnya itu cuma 900 gram, dimana sangat-sangat ringan. Dan bahan magnesium lithium alloy itu juga bukan bahan murahan, nggak kerasa plastik gitu, jadi kerasa solid gitu. Jadi kalau dipegang itu laptopnya kerasa tough gitu, kerasa kuat, tapi juga bahannya sangat ringan. Nah, ngomongin laptop tipis itu identik banget dengan performa yang lemah. Karena apa? Suhu pasti terhambat, lalu komponen juga nggak bisa banyak di situ. Tapi karena ini laptop bisnis dan optimalnya untuk bisnis, jadi memang Asus membuat laptop ini sangat-sangat di-enhance untuk bisnis. Apa aja yang ada di dalamnya? Salah satunya adalah prosesor Core i7 generasi ke-10. Wow, ini sebuah prosesor Core i7 gitu ditanam di dalam laptop yang bobotnya hanya 850 gram. Ya, bayangin itu kenceng banget. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk keperluan office, hampir nggak akan ada masalah gitu. Sampai mungkin presentasi pun ini nggak akan ada masalah. Nah, kalau misalnya ingin dipakai untuk editing, ya karena ini memang laptopnya ukurannya kecil, jadi suhunya juga ada batasnya. Nah, itu bisa dipakai untuk sebatas cutting atau ngerjain offline editing gitu. Tapi kalau misalnya untuk keperluan office, semua bisa di-recover. Nah, lalu laptop tipis identik dengan storage-nya yang kecil. Nah, tapi laptop ini membantah hal itu. Di dalam laptop ini itu ada SSD 2 TB. Tapi karena ini kembali lagi keperluannya untuk bisnis, bisa aja kita misalnya lagi pergi keluar kota, lalu di sana kita ada data gitu kan, daripada 2 TB di-upload karena mungkin di daerah tersebut nggak ada sinyal, ya lebih baik kita masukin ke laptop ini dulu, kita wrap, kita bawa ke Jakarta.
Nah, perlu diketahui bahwa SSD yang ada di dalam sini itu NVMe dan nyambung lagi ya ke Thunderbolt. Jadi, laptop ini tuh punya dua colokan Type-C. Thunderbolt ini bisa disalurin ke eksternal GPU. Misalnya, kita tadi keluar kota, ya pakai laptop ini aja. Pas nyampe di Jakarta, kita colokin ke eksternal GPU untuk performa yang lebih tinggi. Misalnya keperluannya untuk editing gitu ya. Dan menurut gue cara-cara kayak gitu memang cara yang ampuh kalau misalnya kita pengen simple tapi high performance gitu. Connectivity gimana nih? Connectivity yang ada di portnya ya maksudnya, itu gimana? Kebanyakan laptop tipis itu cuma nyediain Type-C gitu ya, terus kita harus beli dongle macam-macam gitu. Tapi laptop ini kaya banget akan konektivitas yang ada di dalamnya. Nah, dari segi connectivity tadi yang berhubungan dengan port, ternyata walaupun laptopnya ini compact banget, ringan banget, kecil banget, itu nggak mengurangi konektivitas yang ada. Bahkan port HDMI-nya pun masih ada gitu. Jangan nanya VGA karena emang udah nggak zamannya ya. Nah, lalu sekarang kita ke ketahanan baterainya ya. Jadi, baterainya seberapa tahan ini laptop? Nah, laptop ini sendiri menggunakan baterai 66 Wh untuk satu varian ya. Ada varian lainnya yang menggunakan 33 Wh. Nah, misalnya kita menggunakan untuk keperluan yang basic ya, kayak misalnya office dan lain-lain, itu untuk yang 66 Wh itu bisa sampai 24 jam. Dan kami sendiri udah tes itu bisa dipakai hingga 3 hari tanpa dicas. Karena emang makainya nggak 24 jam penuh ya. Nah, dengan pengalaman 3 hari tanpa dicas ini membuat gue sendiri merasa bahwa ini laptop yang enak banget kalau misalnya mau dibawa kemana-mana tanpa harus mikir charging gitu. Bisa benar-benar enjoy gitu ya tanpa harus ngecas kemana-mana. Dan waktu casnya pun itu hanya sekitar 1 jaman lebih gitu. Kalau mau 60% itu hanya 49 menit. Jadi itu kalau dari battery life-nya ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal security. Ini hampir yang nggak ada di laptop-laptop consumer atau laptop-laptop biasa pada umumnya. Jadi di dalam laptop ini itu ada sebuah chip yang ditanam namanya TPM. Nah, fungsinya itu mengencrypt data dari input, output yang ada di sini. Gampangnya untuk gambarannya tuh, kita udah punya firewall nih, udah punya antivirus di laptopnya. Nah, di dalam hardware-nya itu ada antivirusnya lagi. Nah, jadi emang laptop ini dioptimalisasi supaya dia datanya aman banget. Bahkan saat kita connect lewat WiFi yang ada di tempat umum, di bandara, atau kita colokin kabel Ethernet di working space, itu benar-benar bisa menjaga laptop ini supaya tetap aman. Karena ada TPM tadi. Nah, untuk security ini ada ekstra keamanan lagi, yaitu di bagian penutup webcamnya. Nah, di sini webcamnya bisa ditutup, bisa dibuka, dan bisa ditutup saat kita nggak pengen pakai, atau kita ngerasa pengen benar-benar ngejaga privasi kita saat itu. Dan keamanan yang selanjutnya adalah keamanan yang ada di luarnya. Jadi laptop ini tuh sudah memiliki sertifikasi military grade. Jadi untuk data kalian nggak perlu khawatir. Nih yang paling penting tuh misalnya laptop kan gampang kegoncang. Pernah nggak kalau misalnya dulu kita punya laptop kegoncang terus hard drive-nya rusak. Nah, tapi karena sekarang menggunakan SSD, jadi udah nggak mungkin lagi rusak data korup dan lain-lain. Bener-bener dioptimalisasi supaya datanya juga nggak rusak. Yang selanjutnya adalah dari segi military grade. Kita punya laptop, kita punya data, kita pengen aman. Nggak mau laptopnya hancur, rusak gitu ya. Makanya laptop ini dilengkapi dengan standar military supaya data-data kita juga tetap aman. Selanjutnya adalah appearance. Nah, tadi sebenarnya udah mau bahas appearance tapi udah disatuin sama bahannya, yaitu aluminium lithium alloy yang membuat laptop ini jadi kelihatan elegan banget. Intinya bahannya nggak main-main. Ini benar-benar berasa kayak metal tapi lebih ringan. Dan ingat tadi ada standar military-nya. Untuk tes ada sih tes spill water di atas keyboardnya. Tapi kayaknya enggak deh. Aku yang nggak berani ngetes gitu. Kalau untuk tesnya dari mereka sih ada gitu. Hal-hal semacam itu tuh lebih kayak dimanfaatkan ketika kita nggak pengen terjadi gitu. Bukan kita mencobai laptopnya kan. Jadi gitu ya konsepnya ya. Jangan terus dibanting-banting. Tapi kalau misalnya ketekan dokumen-dokumen, ketekan barang-barang di dalam tas, di koper, ini nggak akan bermasalah gitu. Nah, sebenarnya untuk appearance sendiri diperbagus dengan ergo lift yang membuat laptopnya tuh seperti ngangkat gitu. Tapi sebenarnya fungsi lainnya adalah untuk sirkulasi udara yang lebih bagus. Ergo lift ini membuat satu, keyboardnya jauh lebih nyaman karena ada kemiringan. Yang kedua, suhu lebih bagus. Yang ketiga, appearance-nya jauh lebih bagus lagi gitu. Dilihat dari luar tuh keren gitu.
Lalu hal-hal lain yang mendukung proses bisnis adalah mikrofonnya. Jadi mikrofonnya tuh ada 4, dimana ini optimal banget kalau misalnya kita pengen call conference atau pengen webinar. Jadi benar-benar optimal banget, audio yang ditangkap itu benar-benar bagus. Nah, jujur aja sebenarnya kalau pengen ngomongin laptop ini tuh banyak banget yang bisa diangkat ya. Kalau menurut gue untuk menunjang segi bisnis ini oke banget. Bisa dibilang semua aspek yang ada di laptop ini tuh bener-bener dipikirin gitu. Dan juga menurut gua harganya juga cukup tinggi. Tapi itu karena aspek security yang ada di laptop ini itu tinggi banget. Nah, gimana menurut kalian? Ya itu aja pendapat gua tentang Asus ExpertBook B9 ini. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you for watching and always out of the box.